Bayangkan, suatu hari kamu bekerja keras, seharian banting tulang, lalu dibayar hanya dengan selembar kertas. Kertas itu tidak bisa dimakan, tidak bisa langsung dipakai untuk bertahan hidup. Tapi semua orang berebut memilikinya. Pernahkah kamu bertanya, kenapa dunia kita bisa dikendalikan oleh kertas kecil ini? Jawabannya mengejutkan. Uang kertas awalnya hanyalah surat hutang. Bagaimana mungkin surat hutang bisa jadi sesuatu yang menentukan hidup mati miliaran orang? Mari kita telusuri jejak sejarahnya. Bagian 1. Zaman sebelum uang. Dulu, sebelum kertas dan angka menguasai hidup, manusia berdagang dengan cara paling sederhana, barter. Seekor ayam ditukar segenggam beras, sepotong kain ditukar dengan ikan segar. Namun, barter punya masalah besar. Tidak semua orang butuh apa yang kita tawarkan. Apa gunanya bawa kambing kalau orang yang kita temui hanya butuh garam? Dari sinilah manusia mencari sesuatu yang lebih praktis, sesuatu yang bisa diterima semua orang. Dan akhirnya, mereka menemukan emas. Bagian 2. Emas, logam berkilau yang langka, indah, dan tahan lama. Dari Mesir kuno hingga Kekaisaran Romawi, emas dipuja sebagai lambang kekayaan dan kekuasaan. Tapi emas punya kelemahan, berat, sulit dibawa dalam jumlah besar. Bayangkan, seorang pedagang ingin membeli rempah dari negeri jauh. Ia harus membawa karung penuh emas. Perjalanan berbulan-bulan, penuh perampok yang mengincar. Emas memang berharga, tapi tidak praktis. Dan dari kesulitan itu, lahirlah ide cerdik, surat hutang. Bagian 3, lahirnya surat hutang. Di Tiongkok abad ke-7, dan kemudian di Eropa abad Matia, bank-bank mulai menyimpan emas para pedagang. Sebagai gantinya, mereka memberikan secarik kertas berstempel resmi. Kertas itu berkata, siapapun yang memegang lembar ini berhak menukar emas yang tersimpan di bank. Itu hanyalah janji, hanya hutang tertulis. Tapi pedagang mulai sadar, daripada repot-repot ambil emasnya, kenapa tidak langsung pakai kertas itu untuk berdagang? Kalau semua orang percaya kertas itu bisa ditukar emas, maka kertas itu sama berharganya dengan emas itu sendiri. Sejak saat itulah, surat hutang perlahan berubah menjadi uang kertas. Namun abad ke-20 membawa kejutan besar. Tahun 1971, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengumumkan hal mengejutkan. Dolar tidak lagi bisa ditukar emas. Sejak saat itu, dunia berubah. Uang kertas tidak lagi dijamin emas, melainkan hanya kepercayaan. Nilainya bukan lagi karena logam mulia diberangkas, melainkan karena kita semua bersepakat untuk percaya pada pemerintah dan sistem keuangan. Dengan kata lain, uang kertas hanyalah ilusi yang disepakati. Bagian 5. Bahaya ilusi. Tapi apa jadinya kalau kepercayaan itu runtuh? Sejarah mencatat di Zimbabwe dan Venezuela, inflasi menghancurkan segalanya. Uang dicetak tanpa kendali, nilainya jatuh, sampai orang-orang lebih memilih membawa keranjang penuh uang untuk beli sepotong roti. Bayangkan, miliaran lembar uang kertas, nilainya lebih rendah daripada kertasnya sendiri. Inilah bukti bahwa uang bukan soal kertas atau logam,
melainkan soal kepercayaan. Dan kepercayaan bisa hilang kapan saja. Penutup. Jadi, saat kamu memegang selembar uang, sadarilah bahwa itu bukan sekedar kertas. Itu adalah sejarah panjang janji, hutang, dan kepercayaan manusia. Uang kertas lahir dari emas, tumbuh menjadi surat hutang, lalu berubah menjadi kepercayaan bersama. Tapi pertanyaannya adalah, sampai kapan kita akan percaya pada kertas ini? Apakah suatu hari uang digital, kripto, atau bahkan bentuk nilai baru akan menggantikannya? Dunia sudah membuktikan satu hal, uang hanyalah kesepakatan. Dan kesepakatan itu bisa berubah kapan saja.